Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabita Kolbek Widyo, moderator dari kelompok 4, ingin ingin mempresentasikan hasil hasil tugas ujian akhir semester mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem Antrian Makanan Bergizi Gratis (MBG) berbasis web menggunakan pendekatan Unified Modeling Language (UML). Di sini di kelompok 4 beranggotakan 5 orang, yaitu Muhammad Habib Nur, Najma Hamidah, Sabita Kolbek Widyo, Laila Fauzia, Dimas Eka Fujiriyadi. Mereka akan mempresentasikan hasil PowerPoint yang kami buat. Latar belakang program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi peserta didik melalui penyediaan makanan sehat, bergizi, dan layak konsumsi secara rutin. Program ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan fisik, meningkatkan konsentrasi belajar, serta membantu menciptakan generasi yang sehat dan produktif. Dalam pelaksanaannya, sekolah memiliki peran penting dalam memastikan proses distribusi makanan berjalan dengan baik sehingga seluruh siswa dapat menerima layanan secara merata dan tepat waktu. Rumus masalah. 1. Bagaimana merancang sistem antrian MBG berbasis web? 2. Bagaimana mengurangi antrean panjang saat distribusi makanan? 3. Bagaimana mengatur hak akses setiap pengguna? 4. Apakah kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem? 5. Bagaimana pemodelan sistem menggunakan UML? Tujuan. 1. Merancang sistem antrean MBG berbasis web. 2. Menganalisis permasalahan distribusi makanan. 3. Mengidentifikasi aktor dan hak akses. 3. Mengidentifikasi aktor dan hak akses. 4. Menentukan kebutuhan sistem. 5. Membuat rancangan UML. 5. Menyediakan informasi antrean secara real time. Baiklah. Kemudian kita masuk ke pembahasan manfaat penelitian. Nah, yang pertama adalah manfaat makanan bergizi gratis ini. Yang pertama adalah untuk kemudian manfaat penelitian bagi sekolah-sekolah terhadap program MBG ini. Yang pertama adalah bagi sekolah, yakni distribusi makanan yang lebih teratur. Kedua, monitoring lebih mudah dilakukan. Kemudian data tersimpan dengan baik dan juga membantu pengambilan keputusan. Dan yang kedua adalah bagi petugas, mempermudah pengelolaan antrian, mengurangi kesalahan pencatatan, dan juga meningkatkan efisiensi kerja. Dan yang terakhir, manfaat bagi siswa yakni mengurangi waktu menunggu, kemudian mendapat informasi antrian secara real time, dan juga pelayanan yang lebih nyaman. Nah, jadi memang program makan bergizi gratis ini jelas sangat bermanfaat, terutama bagi kalangan siswa mulai dari SD, SMP, dan SMA, karena bisa dilihat dari makanan yang lebih teratur, makanan yang masuk ke dalam badan itu lebih teratur, kemudian juga monitoring lebih mudah dilakukan apakah dia memakan yang sehat atau tidak, kemudian juga datanya tersimpan dengan baik, membantu pengambilan keputusan juga. Dan tentunya memudahkan antrian, tidak perlu yang namanya ngantri panjang-panjang, ataupun sampai udah ngantri tapi makanannya habis. Menurut saya ini sangat-sangat bermanfaat. Kemudian mengurangi
efisiensi kerja. Kerja lebih efisiensi, lebih cepat. Tidak perlu yang namanya menggoreng, masih panas, masih berminyak juga tidak sehat sebenarnya. Nah, menurut saya MBG ini sangat bermanfaat. Kemudian kita lanjut kepada use case diagram. Nah, sebelah kanan PPT ada perancangan use case diagram. Aktor yang terlibat dalam sistem meliputi siswa, petugas, distribusi, dan juga administrator. Use case yang tersedia antara lain adalah login, ambil nomor antrian, lihat status antrian, kemudian panggil antrian, konfirmasi distribusi, kelola data siswa, lihat laporan. Nah, jika kita lihat pada sisi sebelah kiri PPT kita kali ini adalah sistem antrian makanan bergizi gratis. Nah, di sebelah kiri ini ada satu stickman. Ini salah ya, harusnya ini siswa yang berwarna biru. Nah, siswa mencoba login. Kemudian setelah siswa berhasil login, ia mengambil nomor antrian. Nah, jika sudah mengambil nomor antrian, siswa dapat melihat nomor dan status antriannya. Kemudian jika kita berpindah kepada petugas distribusi, ketika siswa berhasil login, petugas akan memanggil antriannya. Antrian nomor 10, contohnya. Seperti itu. Nah, dan jika sudah, petugas akan mencatat status pembayaran. Kemudian, administrator di sini bertugas sebagai melihat riwayat distribusi dan juga mengelola data siswa, petugas, makanan, atau lokasi. Perancangan aktivitas diagram. Nah, di sini bakal ada diagramnya. Terus alur prosesnya itu adalah siswa melakukan login. Yang kedua, siswa melakukan validasi akun. Yang ketiga, siswa mengambil nomor antrian. Jadi siswa itu harus mengambil nomor antrian sebelum mengambil MBG-nya. Terus siswa itu menunggu panggilan gitu. Jadi siswa itu harus menunggu panggilannya dulu sebelum mengasih MBG-nya gitu. Kalau misalkan ini dan petugas memanggil nomor antrian, jadi nih nomor 1 atau kan nama siapa si Budi, nanti tiba-tiba si Budi bakal ngambil ompreng ini. Dan siswa jadi siswa itu bakal mengambil omprengnya, mengambil makanan yang dikasih MBG-nya, ambil nih dari petugasnya, ambil. Dan petugas melakukan konfirmasi. Jadi kayak misalkan siswa ini udah ngambil MBG-nya, apalagi ini makanannya. Jadi kita kasih tahu dulu ke gurunya, Bu, saya udah ngambil makanannya gitu. Sistem terus udah nih, kalau udah nanti pelayanan lagi petugas jadi bakal mencatat si Budinya udah selesai mengambil omprengnya, udah mengambil makanannya gitu. Terus kalau udah nanti bakal dicatat sama guru-guru, kadang-kadang guru-guru, petugas, apakah muridnya udah terbagi semua atau belum. Kita harus tahu dulu mencatat. Jadi kita harus punya pencatatan dokumentasi lagi kayak apa sih, buat sistem pencatatan, biarin apa sih yang kurang, udah pas atau belum siswanya gitu. Kalau udah proses selesai, nanti kalau udah selesai si MBG ini bakal pergi lagi ke sekolah lain. Jadi kalau udah selesai bakal kembali lagi dan menghitungi isi berapa nih tempat makannya ini, disebut tempat makannya ini baliknya udah berapa nih, apa bener atau enggak jumlahnya. Kalau misalkan jumlahnya berkurang, pasti kita harus membayar 15.000 untuk membayar oprengnya gitu. Terus aktivitas diagram akan digunakan itu dah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sequence diagram dari proses sistem antrian. Kalau use case tadi menjelaskan siapa saja yang menggunakan sistem, sequence diagram ini menjelaskan urutan proses yang terjadi dari awal sampai akhir. Prosesnya dimulai saat pengguna atau siswa melakukan login ke dalam sistem. Setelah itu, sistem akan memvalidasi data login ke database. Kalau datanya benar, siswa berhasil masuk ke sistem.
Selanjutnya, siswa mengambil nomor antrian. Siswa akan menyimpan nomor antrian tersebut ke database, lalu menampilkan nomor antrian yang didapat kepada siswa. Setelah itu, petugas memanggil nomor antrian berikutnya. Sistem akan menampilkan nomor antrian yang sedang aktif, sehingga baik petugas maupun siswa bisa melihat antrian yang sedang dilayani. Kalau siswa sudah menerima makanan, petugas melakukan konfirmasi bahwa pelayanan sudah selesai. Setelah itu, sistem memperbaharui status antrian menjadi selesai dan menyimpan data distribusi ke dalam database. Jadi, sequence diagram ini memperlihatkan alur komunikasi antara siswa, sistem database, dan petugas secara berurutan. Sehingga kita bisa melihat bagaimana setiap proses saling terhubung dari awal sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Hamidah dengan NIM 241091700206. Di sini saya akan menjelaskan bagian kesimpulan dan saran. Secara garis besar, pengembangan sistem berbasis web ini berhasil menjadi solusi nyata untuk masalah distribusi makanan di sekolah. Kesimpulan yang pertama, sistem dapat mengurangi antrian panjang. Yang kedua, meningkatkan ketertiban pelayanan. Yang ketiga, mempermudah pencatatan distribusi. Yang keempat, menyediakan informasi antrian real time. Dan yang terakhir ada mendukung monitoring dan evaluasi program MBG. Selanjutnya itu ada saran. Untuk pengembangan lebih lanjut, kami mempunyai beberapa saran, yaitu menambahkan notifikasi otomatis. Yang kedua, integrasi dengan data akademik sekolah. Yang ketiga, menambahkan statistik distribusi makanan. Yang keempat, mengembangkan aplikasi mobile. Yang kelima, meningkatkan keamanan sistem. Dan yang terakhir ada menambahkan monitoring stok makanan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kesimpulan dan sarannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.